Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ajin Zaira Sabrina dengan NIM 9620200056. Di video kali ini saya akan membahas mengenai produk pembiayaan bank syariah yang ada pada modul 4 kegiatan belajar 6 mata kuliah manajemen pembiayaan. Nah, materi yang akan saya bahas di sini ada 4. Yang pertama, pengertian dari produk pembiayaan pada bank syariah. Kemudian yang kedua, produk bank syariah. Kemudian yang ketiga, strategi produk. Dan yang terakhir, jenis-jenis produk pembiayaan pada bank syariah. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian produk dan jenis pembiayaan syariah. Jadi, produk yang dihasilkan oleh dunia usaha itu pada umumnya berbentuk dua macam. Yang pertama ada produk yang berwujud dan yang kedua itu tidak berwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Nah, secara umum, definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat, baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Nah, seperti yang saya singgung di awal, bahwa produk memiliki ciri-ciri tersendiri untuk dapat dikatakan sebagai barang ataupun jasa. Nah, dalam hal dunia perbankan, di mana produk yang dihasilkan itu berbentuk jasa, maka akan dijelaskan ciri-ciri dan karakteristik jasa. Yang pertama, itu tidak berwujud. Tidak berwujud artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi. Lalu yang kedua, itu tidak terpisahkan. Jasa tidak terpisahkan artinya antara si pembeli jasa dengan si penjual jasa itu saling berkaitan satu sama lainnya, tidak dapat dititipkan melalui orang lain. Kemudian yang ketiga, beraneka ragam. Jasa memiliki aneka ragam bentuk, artinya jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai bentuk atau wahana seperti tempat, waktu, ataupun sifat. Kemudian yang terakhir, tidak tahan lama. Jasa diklasifikasikan tidak tahan lama, artinya jasa tidak dapat disimpan begitu jasa dibeli, maka akan harus langsung dikonsumsi. Nah, agar produk yang dibuat laku di pasaran, maka penciptaan produk itu haruslah memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabahnya. Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki nilai yang lebih baik dibanding dengan produk pesaing atau sering disebut dengan produk plus. Nah, bagi dunia perbankan, produk plus itu harus selalu diciptakan setiap waktu, sehingga dapat menarik minat calon nasabah yang baru atau dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada saat ini. Ada banyak keuntungan atau juga manfaat yang dapat dipetik dengan adanya produk plus. Yang pertama, untuk meningkatkan penjualan. Jadi dalam hal ini, produk yang memiliki nilai lebih itu akan menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut antar nasabah, sehingga akan meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa bangga bagi nasabahnya. Hal ini disebabkan produk yang dijual memiliki keunggulan dibanding dengan produk pesaing, misalnya dalam hal fasilitas tabungan yang diberikan dengan multifungsi. Kemudian yang ketiga, itu menimbulkan kepercayaan. Nah, dalam hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah akan kesenangannya dari fasilitas yang diberikannya. Sehingga nasabah itu semakin percaya kepada produk yang dibelinya. Kemudian yang terakhir itu menimbulkan kepuasan. Jadi pada akhirnya nasabah akan mendapatkan kepuasan dari jasa yang dijual sehingga kecil kemungkinannya untuk pindah ke produk lain, bahkan kemungkinan akan menambah konsumsinya. Dalam menciptakan produk plus tidak mudah. Produk plus yang diciptakan harus memiliki keunggulan dan kelebihan jika dibandingkan dengan produk pesaing. Untuk menciptakan produk plus, maka diperlukan kondisi-kondisi yang satu sama lainnya itu saling mendukung.
Kondisi-kondisi untuk menciptakan produk plus tersebut sangat tergantung dari yang pertama, sarana dan prasarana yang dimiliki haruslah dapat memberikan pelayanan yang cepat dan juga tepat, sehingga nasabah merasa puas setiap pelayanan yang diberikan. Kemudian yang kedua, nama baik bank yang ditunjukkan, citra dan prestasi bank ikut mengangkat produk yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya. Lalu, selanjutnya, yang ketiga, itu pelayanan yang prima. Jadi karena produk bank ini sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank, maka kualitas pelayanan ini sangat menentukan keunggulan dari produk tersebut. Lalu, yang keempat, pegawai yang profesional. Para karyawan bank, mulai dari yang paling rendah sampai karyawan atas, itu perlu diberikan pendidikan dan latihan dalam melayani nasabah maupun dalam memperlancar proses transaksi dengan nasabah. Kemudian yang terakhir, lokasi dan layout gedung serta ruangan. Jadi lokasi bank itu yang diinginkan itu adalah lokasi yang mudah dijangkau, serta layout itu dapat memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi nasabahnya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu produk bank syariah. Nah, produk-produk bank syariah secara garis besar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produk penghimpunan dana perbankan syariah, lalu produk penyaluran dana perbankan syariah, dan produk jasa perbankan syariah. Kita bahas satu persatu. Untuk produk penghimpunan dana perbankan syariah, di sini ada prinsip waidah. Prinsip waidah pada dasarnya adalah titipan dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan syariah. Disebut produk giro waidah. Lalu ada prinsip mudharabah, jadi ini bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah. Secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad, yang pertama musyarakah, yang kedua mudharabah, kemudian muzara'ah, dan yang terakhir musaqah. Kemudian ada musyarakah joint venture profit and loss sharing. Di sini itu merupakan pencampuran salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Kemudian yang terakhir ada mudharabah trustee profit sharing. Itu adalah sesuatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungan dibagi dua antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian, sedang kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian, produk penyaluran dana perbankan syariah, di sini ada pembiayaan dengan prinsip jual beli seperti mudharabah, salam, dan juga istihna. Kemudian pembiayaan dengan prinsip sewa seperti ijarah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti muzaraah dan juga musaqah. Kemudian produk bank syariah yang terakhir yaitu produk jasa perbankan syariah. Di sini selain melakukan kegiatan penghimpunan dan juga penyaluran dana, perbankan syariah itu juga dapat melakukan berbagai penawaran jasa perbankan, di mana jasa ini merupakan salah satu pendapatan lain yang akan diperoleh perbankan syariah, atau yang disebut dengan fee-based income. Beberapa jasa perbankan syariah yang sering digunakan oleh masyarakat itu seperti letter of credit, impor dan juga ekspor syariah, yaitu surat pernyataan yang diterbitkan dalam transaksi jual beli barang menggunakan akad mudharabah dan juga musyarakah. Kemudian ada safe deposit box. Jadi ini adalah jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan tempat penyimpanan barang berharga. Berdasarkan sifat dan juga karakternya, safe deposit box ini dilakukan dengan menggunakan akad ijarah. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, pada materi yang ketiga ini, pada kesempatan kali ini membahas mengenai strategi produk. Untuk mengantisipasi agar produk yang diluncurkan itu berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peluncuran produk itu diperlukan strategi-strategi tertentu, khusus dengan yang berkaitan dengan produk.
Strategi ini kita kenal dengan nama istilah strategi produk. Nah, dalam dunia perbankan, strategi produk yang dilakukan adalah mengembangkan suatu produk. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah penentuan logo dan juga moto. Jadi logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan moto itu merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan juga misi bank dalam melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, menciptakan merek. Nah, karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap jasa itu harus memiliki nama. Tujuannya agar mudah dikenali dan juga diingat oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, menciptakan kemasan. Kemasan ini merupakan pembungkus suatu produk. Jadi dalam dunia perbankan, kemasan lebih diartikan kepada pemberian pelayanan atau jasa kepada para nasabah. Di samping itu juga sebagai pembungkus untuk beberapa jenis jasa seperti buku tabungan, cek, bilet giro, maupun kartu-kartu seperti kartu kredit ataupun kartu debit. Kemudian yang terakhir di sini ada keputusan label. Jadi label ini merupakan suatu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label ini dijelaskan siapa sih yang membuat, di mana sih dibuatnya, kapan dibuatnya, cara menggunakannya seperti apa, waktu kadaluarsanya kapan, komposisi dan juga informasi lainnya termuat dalam label tersebut. Kemudian kita masuk di materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis produk pembiayaan pada bank syariah. Jadi menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah itu merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan. Dengan itu berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan juga musyarakah. Kemudian yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Kemudian yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan juga istighna. Kemudian yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Kemudian yang terakhir, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Nah, dalam penyaluran dananya, bank syariah ini memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang menjadi 4 jenis, antara lain seperti pembiayaan konsumer, lalu pembiayaan retail, kemudian ada pembiayaan modal kerja, dan yang terakhir adalah pembiayaan wholesale. Kemudian kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk pembiayaan konsumer, ini merupakan penyaluran dana kepada nasabah yang bertujuan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Misalnya seperti rumah, apartemen, mobil, perlengkapan rumah tangga, pembelian bahan material, dan juga lain-lain. Nah, jenis dari produk pembiayaan jenis konsumer ini ada pembiayaan kepemilikan rumah, PPR, kemudian kepemilikan kendaraan bermotor, terus pembiayaan tanpa agunan, ada pembiayaan multiguna, dan yang terakhir kartu pembiayaan syariah seperti kartu kredit. Lalu pembiayaan retail. Nah, pembiayaan retail ini merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah perorangan ataupun badan usaha dengan tujuan penggunaan kegiatan usaha. Besarnya plafon yang diberikan pada segmen retail ini berbeda-beda pada setiap bank syariah. Nah, ini alasan pembiaya alasan kegiatan usaha yang dimiliki perseorangan ataupun badan usaha memerlukan pembiayaan retail. Yang pertama, pembiayaan penambahan persediaan barang atau inventory atau menjaga persediaan level minimum. Kemudian yang kedua, tagihan dan supplier lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan dari customer. Kemudian yang ketiga, beberapa customer besar meminta penundaan pembayaran. Kemudian yang keempat, diverifikasi usaha dan produk. Lalu yang kelima, ekspansi bisnis sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan atau perlengkapan produksi baru. Lalu yang terakhir, yang keenam, modernisasi peralatan atau perlengkapan.
Nah, kemudian di sini ada pembiayaan modal kerja atau PMK. Ini merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Jenis-jenis pembiayaan modal kerja yang ditawarkan oleh bank syariah itu ada pembiayaan rekening koran syariah, PRKS, lalu yang kedua pembiayaan berjangka, lalu yang ketiga clean up finance system, lalu yang terakhir pembiayaan LC ekspor. Kemudian yang terakhir ada Wholesale. Di sini jika dilihat dari produknya, pembiayaan Wholesale sendiri memiliki kesamaan dengan pembiayaan retail. Pembiayaan Wholesale ini memiliki loan size yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan retail. Nah, ini perbedaan antara Wholesale dengan retail. Jadi di sini untuk kepemilikan usahanya, pembiayaan retail itu merupakan perorangan ataupun badan usaha, sedangkan pembiayaan wholesale itu badan usaha. Kemudian yang kedua, kompleksitas usaha. Untuk pembiayaan retail ini sangat rendah, untuk pembiayaan wholesale itu tinggi. Kemudian yang ketiga, diverifikasi usaha. Untuk pembiayaan retail tidak banyak dan beberapa bahkan pada satu bidang usaha saja. Kalau wholesale sendiri itu banyak bidang usaha, bisa juga melalui anak perusahaannya. Kemudian yang keempat itu validitas dokumen dan laporan keuangan. Jadi pembiayaan retail itu relatif rendah, sedangkan wholesale itu tinggi. Untuk pola jaminan pinjamannya, pembiayaan retail itu menggunakan aset based. Kalau wholesale itu menggunakan aset based dan juga clean basis. Lalu proses kreditnya untuk pembiayaan retail itu relatif mudah, sedangkan wholesale itu lebih sulit dibandingkan dengan kredit retail. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ini tingkat risiko pengelolaan usaha. Jadi untuk pembiayaan retail tinggi, apalagi jika debiturnya merupakan usaha perorangan yang aset usahanya masih menjadi satu dengan urusan rumah tangga. Sedangkan dengan pembiayaan wholesale, moderat karena sudah terstruktur dan juga dikelola secara profesional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya dapat berguna untuk teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.